Dengan tujuan itu Al-Quran harus dibaca, dipahami isinya, dipedomani, dihafal, gitu. Nah, kan ini semua calon-calon imam, calon-calon imam masjid, calon-calon hatib, calon-calon penceramah, ya, calon-calon ulama, nah, terpenting, calon-calon ustaz, ya toh. Nah, mudah-mudahan nanti ada di antara kita ini juara internasional. Amin. Ya. Ada yang selesai 30 juz bisa diusulkan dikirim ke luar negeri itu sekolah. Nah, sekarang ada 2 di Sudan. Nah, waktu saya masih aktif 3 dikirim tapi 1 kembali tidak mampu menderita. Nah, ya toh. Nah, dia sudah hafal 30 juz. Karena syaratnya harus hafal 30 juz baru bisa dikirim ke luar negeri. Fasih bahasa Arabnya. Jadi makanya saya mohon Anda minta, sebagai pimpinan perbaiki bahasa Arabnya dalam bahasa Inggris. Nah, itu diambil pokok kalau di pesantren. Makanya kenapa sekarang pesantren rame-rame orang tua masuk ke pesantren? Dan itu modalnya gue bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Ya. Makanya kalau sekarang mulai kecenderungannya orang itu biar bayar mahal, yang penting agamanya bagus, karakternya bagus. Nah, itulah Al-Quran, anak-anak sekalian. Apa yang dikatakan tadi Pak Ketua, ya, Ustaz Pak Ambo itu, nah, bahwa Al-Quran ini diturunkan oleh Subhanahu Wa Taala itu tadi sudah jelas, adalah tuntunan bagi manusia. Ya. Siapa yang mengikuti Quran, ya insya Allah hidupnya akan selamat dunia akhirat. Siapa yang menentang Quran, tidak mau ikut pada Quran, dia akan celaka dunia, celaka akhirat. Nah, lihat misalkan, ya toh? Lihat anak sudah bisa lihat di televisi mana-mana. Kenapa sekarang ini penjara semua penuh? Coba di situ penuh. Pernah ke Galung, lihat penjara. Saya sering ke situ. Isinya di dalam itu banyak seperti kalian. Masih SMA, toh? Masih SMP sudah putus sekolah. Kenapa dia masuk penjara? Ya jelas kalau dia masuk penjara berarti dia menentang Quran. Dia tidak mempedomani Quran, tidak mengikuti Quran, apalagi dia tidak hafal Quran. Ya, toh? Kalau kalian sudah ada modal. Tapi penghafal Quran tidak menjamin akhlaknya bagus, belum tentu. Ya toh? Mulia bukti. Nah, ada? Itu pimpinan pondok pesantren di Jawa Barat. Ya toh? Pimpinan pondok dia hafal Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu berzina. Tapi ternyata dia menzinai 13 santrinya. Nah, itu contoh. Apa dia tidak hafal? Hafal Quran 30 juz. Dia pimpinan pondok, ustaz. Ya. Tapi namanya setan dan nafsu itu tidak mengenal ustaz. Ya, ingat nafsu sekalian. Jadi di tubuhmu itu ada nafsu yang tidak pernah lepas. Yang kedua ada setan. Pokoknya presiden digoda setan, menteri digoda setan, pejabat tinggi, bupati, gubernur digoda setan. Kenapa buktinya? Nah, itu semua banyak masuk penjara. Gubernur toh ditangkap KPK karena mencuri. Itu Ramadan bupati Bogor ada Yasin, perempuan lagi. Nah, toh menyogok. Padahal agama Al-Quran sudah melarang jangan sogok menyogok. Sama-sama isi neraka. Berarti dia tidak pedomani Quran. Dia tidak beriman pada saat dia mencuri. Jadi kata Nabi itu kalau dia sedang mencuri orang, sedang berzina, dia kehilangan iman. Yang menunggangi dia adalah setan dan nafsunya. Itu. Ya. Akhirnya apa, dihukum mati, ada yang dihukum 20 tahun penjara. Ya. Itu anak sekalian supaya menjadikan pembelajaran, supaya betul-betul Quran dibumikan. Apa kata Pak Ketua? Kalau hidup kita ini 1 kali 24 jam menjalankan Quran dengan baik, kita akan selamat. Ya, karena di Quran itu sudah ada lengkap. Apa yang dicari tidak ada. Kalau tidak ada dalam Quran, maka kata Nabi, ada hadis. Ada perilaku saya kamu bisa contoh. Ada sunnah saya kamu bisa contoh. Ya. Kalau tidak ada Al-Quran dijelaskan, tidak terperinci, nah,
maka ada hadis kita pelajari. Ya, kalau di Muhammadiyah itu hadisnya itu hadis makbulah, ya, hadis sahih. Kalau ada macam-macam tingkat hadis nanti anak-anak pelajari. Kalau di Muhammadiyah tidak sembarang kita ikuti, karena ada pedomannya. Al-Quran itu jelas harus kita ikuti, wajib kita ikuti sebagai pedoman. Ya, dibaca. Saya biasa saya selalu bawa. Dulu di mana pun saya bahasa, ya satu ayat dua ayat saya baca. Ada waktu 1 menit baca lagi. Karena sekarang Quran bisa dibawa kemana-mana, asal ada HP-nya, jangan buka Quran baru masuk ke WC, nggak boleh. Tapi ini jadi Quran. Nanti saya cari HP saja yang isinya cuma 2, Al-Quran dan Al-Hadis. Karena di sini juga banyak setan di sini. Ada HP-nya semua, toh? Di Android ini banyak setan. Nah, biar ini kita mau baca Quran, baru mau buka Al-Quran, langsung iklan yang muncul. Lalu iklannya itu setengah tidak pakai baju, toh? Nah, itu saya biasa buka Quran. Jadi dapat iklan mumpuk. Jadi kita maju di teknologi, tapi ternyata juga banyak setannya. Gitu, bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau saya kemana-mana, biar tidak ada ceramah, tidak ada khutbah, tidak apa-apa. Yang penting bawa Android. Ada ayat 1 dibaca, dibuka, selesai. Karena sini semua hadis ada. Karena sekarang ini ilmu tidak susah. Oleh karena itu Al-Quran ini harus kita bagaimana mempelajari dengan baik. Ya, tadi Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan, la raiba fihi hudal. Petunjuk bagi manusia, orang-orang bertakwa. Petunjuk bagi kita semua, ya, bagi orang-orang bertakwa, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, anak-anak menuntut ilmu itu siapa punya perintah itu? Allah melalui Al-Quran. Ya. Jadi kalau mau tinggi derajatnya di dunia di akhirat, kata Allah Al-Quran. Ya. Menuntut ilmu dan beriman. Nah, insya Allah akan menjadi tinggi di dunia. Karena jelas orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, orang yang menguasai Al-Quran dan tidak menguasai Al-Quran itu beda. Ya toh? Beda. Coba anak sekalian kalau tidak hafal Al-Quran, lalu diorang menjadi imam, mau tidak jadi imam? Kan tidak mungkin. Makanya kalau maghrib dengan isya itu subuh, orang bakal dorong-dorong jadi imam toh. Pernah terjadi di masjid saya itu, karena tidak ada yang mau jadi imam, tidak ada imam tetapnya. Akhirnya apa? Yang melompat jadi imam orang bisu. Nah, terjadi betul itu bukan ya ini fakta, bukan mitos. Ya, cuma kebetulan waktu saya tidak ada. Kalau saya ada amam imam, tapi kalau saya sudah tidak ada, biasanya itu orang bakal dorong-dorong. Karena masjid itu dulu baru dimiliki, tidak ada yang mau maju jadi imam. Ternyata ada orang bisu dari meja pulang pakai surban, pakai songkok haji, lompat ke depan karena buku dorong-dorong orang ini dia lompat jadi imam. Nah, waktu jadi imam maghrib ini, ya ini tema kada kau bebe, tim megu-megu ni macam ada baca Al-Fatihah tim megu-megu. Jadi betul itu. Oleh karena itu pernah juga di Muhammadiyah di pimpinan pusat terjadi begitu, buku dorong-dorong. Tidak ada yang mau jadi imam, akhirnya orang lain jadi imam. Makanya kita anak sekalian kita siapkan semua didik baik-baik. Alhamdulillah. Siapa yang kemarin keluar jadi imam di masjid? Ada yang? Hampir semua toh? Nah, saya juga butuh imam. Bayangkan imam saya itu saya bayar tiap kalau Ramadan ya kurang lebih 5 juta sampai 7 juta. Dijamin makanannya, dicarikan tempat tinggal. Semua segalanya dijamin. Ya toh? Nanti kalau anak saya sudah bagus, insya Allah banyak rezekinya. Ya, banyak rezekinya. Yang penting hafal Quran. Ya toh? Jadi tahfizul Quran. Ya. Kalau kita mengakui bahwa kita ini sudah kalah, ya toh? Walaupun mungkin belum selesai 30 juz. Ada selesai 30 juz? Belum ada. Ya. 1 juz Al-Baqarah. Satu surah Al-Baqarah itu hampir 2 juz ya.
panjang sekali Al-Baqarah. Ya. Surah 1 Al-Fatihah, nah, surah kedua Al-Baqarah, surah ketiga Al-Imran, nah, itu panjang juga itu. Nah, An-Nisa panjang juga. Ya. Tapi Al-Baqarah paling panjang karena lebih 200 ayat. Nah, jemaah sekalian, itu Al-Quran itu luar biasa. Nah, hurufnya saja itu menurut Imam Syafi'i itu pernah diteliti, itu 1.027.000 huruf di Al-Quran. Nah, dari 114 surah, 30 juz. Coba bayangkan, satu huruf dapat pahala 10. Tapi masyarakat kan orang tidak paham. Tapi kita semua akan menyesal nanti di akhirat. Ketika sudah masuk kubur, baru ingat Quran. Padahal yang menjadi pertanyaan dalam kubur oleh malaikat yang ditanya, apa pertanyaannya? Antara lain, ma imamuka, siapa imammu? Bukan Pak Ustaz, minta imam. Kalau di dalam kubur. Tapi kalau kita orang mukmin, orang Islam, imamnya adalah Al-Quran. Tapi maukah Al-Quran mengaku kita? Belum tentu. Ya tahu? Tapi bagi penghafal Quran yang selalu baca Quran, selalu mengamalkan Quran, insya Allah Quran akan mengakui. Di dalam kubur dia tidak perlu ngomong, di padang mahsyar nanti tidak perlu kita ngomong. Yang akan datang memberikan kita syafaat adalah Al-Quran. Bagi orang yang menghafal sebagian atau seluruhnya, bagi orang yang membaca Quran, lalu bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Kenapa dunia ini kacau? Karena itu tadi banyak orang tidak mengamalkan Quran, menentang Quran. Ini lagi LGBT, ya toh? Jangan sekalian hati-hati. Nah, sekarang ini penyusunan. Oh, tadi malam saya ikuti diskusinya, membahas Quran, masalah LGBT, ya toh? Yang mau dilegalkan. Bendera LGBT sudah di kedutaan besar Inggris. Padahal dia paham bahwa Indonesia itu mayoritas Islam. Pasti kalau kita orang Islam menentang namanya LGBT. Kenapa? Karena ada di Quran. Ada di Quran. Tidak boleh orang itu menyerupai laki-laki, tidak boleh juga laki-laki menyerupai wanita, itu menentang Quran. Nah, kalau menentang Quran itu akan nanti jadi seperti umatnya Nabi Lut. Allah membalikkan tanah. Dapat agiling tanah Allah Ta'ala. Ya toh? Karena kita menentang Quran. Karena sudah mayoritas umatnya Nabi Lut menentang Quran, dia lakukan lesbian, ya toh? Karena beda Nabi Lut, tapi nasapa tanya Nabi Lut newa si kamar. Newa berhubungan tapi pada anak makundre. Jadi biar istri Nabi itu melanggar juga. Ada juga yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh masuk neraka juga itu. Karena menentang Nabi Nuh. Ya, istrinya Nabi Lut, ya, menentang Nabi Lut. Dia juga masuk neraka. Akhirnya apa? Dia juga dimakan tanah tenggelam. Setelah dibalik Allah Subhanahu wa taala, apalagi hujan batu. Coba hujan kering, coba bayangkan kita kena hujan kering. Itu Amerika kemarin dulu baru angin puting beliung biar mobil terbang. Coba bayangkan. Kewalahan. Kalau Allah mau menghukum manusia itu gampang. Senjatanya lah ada angin, ada api, ya toh? Ada air. Sekarang ini Jawa Tengah dihantam lagi gelombang rob macam-macam, tinggi gelombang seperti tsunami. Nah, itu semua. Jadi kalau sudah banyak cobaan di dunia ini, banyak hantaman Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia itu harus mengoreksi dirinya bahwa banyak penyimpangan Al-Quran yang terjadi. Ya, banyak yang menentang Quran, tidak mau menjalankan Quran. Mungkin saya mengharap kalian, alhamdulillah kita ini ada berapa tahfizul Quran, dan semua kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menyelesaikan 30 juznya. Ya. 30 juznya. Insyaallah kita semuanya akan berusaha nanti bagaimana supaya anak sekalian itu mendapatkan tempat yang baik. Ya. Yang jelas orang-orang yang menuntut memperbaiki Qurannya, menghafal Quran tidak akan tersesat. Baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kita semua kalau mau ditinggikan derajatnya, ya, harus banyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah sebuah ilmu.
Ya, ilmu pengetahuan yang harus kita pelajari. Kalau kita mau baik derajatnya di dunia, perbaiki Qurannya. Insya Allah orang-orang yang hafal Quran itu penghargaannya di dunia ini luar biasa. Lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Kata Allah Subhanahu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Nah, itu Mujadalah, surah Al-Mujadalah ayat 11. Jadi kata Allah, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan, orang-orang yang berilmu itu dan beriman, insya Allah itu akan diberikan derajat yang tinggi di dunia. Siapa coba lihat Pak Quraisy? Pak Quraisy itu dia tafsir Qurannya luar biasa. Saya punya juga 14 buku. Ahli tafsir luar biasa Pak Quraisy. Mudah-mudahan nanti ada yang anak sekalian semua jadi banyak ahli tafsir, ya, banyak melahirkan, menciptakan buku, ya, sehingga Al-Quran ini betul-betul bisa kita bumikan. Nah, khususnya kita di Wajo. Ya, di Wajo ini Pak Bupati, pemerintah sudah mendukung, ya, sudah mendukungnya fasilitas, ya, mengenai orang-orang yang hafal Quran ini. Ya, cuma apa hadiahnya disiapkan? Oh, belum ada, jelas saja yang belum. Nah, ada uang pembinaan, ya. Ya, nah sekalian insya Allah ada uang pembinaan katanya. Saya belum tahu berapa nilainya. Ya, nanti dimintakan sama pemerintah, Pak Bupati menyumbang-nyumbang kita. Ya, begitulah kita di pesantren. Kita di Muhammad ini membina orang, bekerja sosial, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk mempersiapkan kalian menjadi penghafal Quran. Jadi saya kira itulah maaf sekalian, sekali lagi harapan saya. Terima kasih kepada pemuda yang telah melaksanakan lomba berbagai macam lomba. Ada tahfizul Quran, ada lomba kalau saya tidak salah ada juga bulu tangkis, ya, karena itu juga olahraga, tidak ada kebangsaan. Karena sekarang ini perlu Pak Ambo ini, beliau ini, ya, memang kebangsaan, masalah kebangsaan juga penting. Makanya kalian itu dikumpul dari berbagai daerah, ada macam-macam daerah suku, ya toh. Di sini juga warna kulitnya macam-macam, ada hitam, ada putih-putih, ada sawo matang, rambutnya juga macam-macam, ada keriting, ada keribo, mata juga begitu, ada mata sipit. Nah, itulah bangsa Indonesia. Kalau ketemu orang India tidak boleh dicela, karena kalau dicela bisa kena undang-undang IT, ya macam-macam. Kalau kita anak sekalian. Itulah makanya Al-Quran itu melarang mencela. Kaulang karimah, kaulang ma'rufah, kaulang sadidah. Nah, selalu berkata-kata yang jujur benar. Tidak boleh kita berkata-kata kasar. Ya, nah sekalian kalau melihat televisi orang diskusi kasar, jangan ikuti. Karena itu semua bertentangan dengan Quran. 7 perintah Quran, kaulang-kaulang itu kalau kamu baca, semua bagus. Tidak ada yang mengatakan, kamu berkata kasar, tidak ada. Ya, kita berbeda pendapat dengan orang lain, tidak boleh kita egois. Ya, sama juga Muhammadiyah itu mengkaji terus, bikin kajian. Ya, ada keputusan tarjih, karena kita kaji hadis, kaji Quran, ya, sehingga kita tidak sembarangan menyalahkan orang, tidak juga sembarangan mengaku bahwa kita lah yang paling benar. Karena kalau kita selalu mengatakan diri paling benar, itu pekerjaan setan, orang sombong. Nah, padahal Allah melarang kita menjadi manusia yang sombong. Oleh karena itu, semakin kita hafal Quran sekalian, mari kita semakin baik, semakin tunduk, ya, semakin menjadi contoh, semakin menjadi orang-orang saleh. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, panitia, pimpinan pemuda Muhammadiyah, anak sekalian, ya, sehingga lomba ini menjadi menjadi acuan kita untuk bersaing secara sehat. Siapapun nanti yang menang, ya, kita harus mengakui keunggulan orang lain. Ya, jangan sampai ada lagi curiga sama panitia karena ini kemenangannya panitia, karena kemenangannya Pak Ustaz Ambo. Akhirnya, ya, ada juga anaknya ketua pemuda itu kalau juara, yang penting wajar, ya tak? Nah, oke. Jadi selamat berlomba, ya, selamat berjuang, ya, mudah-mudahan sekalian semua bisa sukses.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba tahfiz Al-Quran pemuda Muhammadiyah dalam rangka milad ke-90 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milad pemuda Muhammadiyah di lomba tahfizul Quran. Perlu kami juga laporkan kepada ayahanda bahwa dalam rangka milad pemuda Muhammadiyah yang ke-90 ini ada beberapa rangkaian acara yang diinisiasi oleh panitia. Pertama, donor darah, alhamdulillah kemarin sudah jalan. Yang kedua, hari ini adalah tahfizul Quran internal di pesantren Caleko. Yang ketiga, bulu tangkis YSB, insyaallah besok malam. Yang keempat adalah lomba pidato kebangsaan hari Sabtu malam ya. Yang kelima, pengajian kebangsaan. Jadi dua hal yang kita ingin capai adalah konsep keumatan dan kebangsaan, dan alhamdulillah sudah jalan. Ini sebagai bentuk komitmen kami bahwa pemuda Muhammadiyah ini adalah bagian terpenting dari negeri ini. Tema umum yang diangkat itu adalah sinergi membangun bangsa. Kita berkolaborasi membangun bangsa. Sekira ini singkat yang kami sampaikan, dan selanjutnya kepada pimpinan pondok pesantren saya serahkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada ayahanda atas arahannya dan doanya untuk kita semua. Semoga acara ini berjalan lancar insyaallah, dan kami juga mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah surah kedua, juz 1 halaman 2 sampai halaman 3 sampai halaman 4 bagian bawah. Ayat 24 sampai ayat 25. Ya. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bil-zalimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu 'alimun bil-zalimin. Wa laqadilannahum ahrasan nasi 'ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Mas disambungkan sedikit, jangan masuk sedikit, tuntut sedikit. Qul man kana 'aduwwan li Jibril Qul man kana 'aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu 'ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana 'aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha 'aduwwun lil kafirin. Sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 14 sebelah kanan bagian atas sampai tengah ayat 95 sampai 98. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di ma tabayyana lahumul haqq
fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah Bismillah, surah Al-Baqarah, surah kedua, juz 1 halaman 16 sebelah kanan bagian atas sampai tengah, ayat 107 sampai 109. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah, surah kedua, juz 1 halaman 5 bagian tengah, ayat 34 sampai 36. Shadaqallahul Adzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يؤمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يؤمر والله بصير بما تعملون. قل من كان عدوا لجبريل وميكال فإنه نزله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah surat kedua juz 1 halaman 14 sebelah kanan, ayat bagian atas ayat ke 90 sampai 98 ayat 97. Silakan baca surah Al-Baqarah ayat 122 sampai 124. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها
تنفعها شفاعة. Surah Al-Baqarah ayat 76 sampai 78. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به إيمانكم إن كنتم عند ربكم فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به إيمانكم عند ربكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 10 sampai halaman 11 sebelah kanan sampai sebelah kiri ayat 76 sampai 78. Silakan baca surah Al-Baqarah ayat 71 sampai 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardh. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا سية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. Silakan baca surah Al-Baqarah ayat 49 sampai 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Quran Al-Baqarah surah kedua dan surah 1 halaman 7 sampai kiri bagian atas ayat 49 sampai 50. Surah Al-Baqarah ayat 83 sampai 84. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 11 sebelah bawah dan halaman 12 sebelah atas ayat ke-83 sampai 84. Silahkan baca surah Al-Baqarah ayat 43 sampai 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Surah Al-Baqarah surah 1 halaman Surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. قل من كان عدوا لجبريل فإن الله وميكاله فإنه نزله على قلبك بإذن الله. Surah Al-Baqarah ayat 140 sampai 141. ألم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أم تريدون أن تسألوا رسولكم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل pas Sadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 53 sampai 54. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 5 bagian bawah
Surah Al-Baqarah ayat 114 sampai 115. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب أليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Ya, sebutkan. Surah Al-Baqarah surat kedua juz 1 halaman 16 bagian tengah. Silakan bacakan surah Al-Baqarah ayat 71 sampai 72. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 10 bagian bawah ayat ke-44 sampai ayat ke ayat 44 sampai ayat 45. Silakan bacakan surah Al-Baqarah ayat 129 sampai 130. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
143 sampai 144. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا لمثوبة من عند الله خير. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل فيها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى إبراهيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم إلا قليلا ثم توليتم من بعد ذلك ثم توليتم من بعد ذلك Sadaqallahul Azim. Silahkan baca surah Al-Baqarah ayat 114 sampai 115. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لهم في الدنيا ولهم في الآخرة Surah Al-Baqarah ayat 82 sampai 83. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين
membacakan surah Al-Baqarah surah kedua halaman 11 bagian bawah ayat 80 sampai 83. Soal pertama, silakan bacakan surah Al-Baqarah ayat 75 sampai 76. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum bal aktsaruhumul fasiqun. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. Surah Al-Baqarah urutan surah kedua ayat 75 sampai ayat 76. Juz pertama halaman 10 bagian bawah sebelah kanan. Soal pertama, silakan baca surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يكون فتنته ويكون الدين لله فيتعلمون منهما وما يعلمان من أحد حتى يكون فتنته ويكون حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. حتى يقولا Soal kedua, silakan baca surah Al-Baqarah ayat 54 sampai 55. 54. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 halaman 7 sebelah kiri bagian tengah. Soal pertama, silahkan baca surah Al-Baqarah ayat 99 sampai 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir
ما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua juz 1 halaman 14 sebelah kiri sebelah kanan bagian bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyubayyina lakum ولله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم. Soal ketiga surah Al-Imran ayat ke-8. Soal kedua, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. La yattakhidhul kafirina al-mu'minuna awliya min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsah wa ila Allahil mahir. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, sebutkan. Soal ketiga surah Al-Baqarah ayat 195. Soal pertama surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'malun. Wa hafidhu 'alas salawat. Wa idza talaqtumun nisaa Wa idza talaqtumun nisaa falam tajidu Wa idza talaqtumun nisaa falam tajidu ma afabalagna ajalahunna faamsikuhun. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna
Surah Al-Imran ayat 128. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم والله غفور رحيم. Soal ketiga, Surah An-Nisa ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yad'una min dunihi illa inatha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريضا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وما الله بغافل ومن يتخذ الشيطان وليا من دونه. Soal kedua, Surah Al-Imran ayat 172. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita mengadakan lomba tahfiz Al-Quran internal Pondok Tahfiz Al-Muharram Salman Baru dalam memeriahkan Milad Pemuda Muhammadiyah ke-90. Berapa peserta ini? Peserta yang ikut untuk 1 juznya 20 orang dan untuk 5 juznya 25 orang. Tujuan daripada acara ini kita harapkan supaya menjadi ajang latihan bagi santri, melatih mental mereka untuk terbiasa memperlancar hafalan dan tampil di depan umum insyaallah. Ya, untuk harapan kedepannya mungkin kami perlu banyak persiapan lagi untuk lebih mengadakan kegiatan ini, dan insyaallah hari ini kita hanya internal pondok, mudah-mudahan kedepannya kita bisa mengadakan tingkat kompeten wajib insyaallah.